Mungkin kau berpikir bahwa apa yang kulakukan adalah salah. Tapi aku tidak pernah peduli selama aku mencapai tujuanku. Menghilangkanmu adalah tujuanku, Ragu. Tuliram! Asyik! Hachi! Tuliram! Apa itu? Ah, Aku sudah membuat hidangan favorit Santo. Suruh dia untuk memakannya dan memberkati aku. baiklah, aku akan melakukannya. Ya, Ya. Hachi! Baba, makanan sudah siap. Silakan. Sudahlah. Apa itu Tuliram? Apa kau baik-baik saja? Aku lupa minum obatku untuk gemetaran. Makanya dari pagi badanku tidak enak. Baba, ada apa? Ayo silakan makan. Apa kau membaca koran Tuliram? Aku masih punya banyak musuh yang mencoba untuk menghancurkan diriku ini. Ya Tuhan, bagaimana sesuatu bisa salah pada seseorang yang memiliki Tuhan di sisinya? Ambil, seperti biasanya, pemujaku akan memiliki potongan pertama. Makanlah.
Aku sudah cicipi semuanya. Ini bebas dari kotoran. Kau boleh memakannya sekarang. Aku tahu. Jangan lupa bahwa aku adalah seorang peramal. Aku hanya ingin menguji kesetiaanmu saja. Semoga bahagia. Baba, Tuliram, 9 menit lagi waktu untuk makan. Aku akan memakannya. Aku tidak melanggar aturanku, kan? Aku selalu patuh pada aturan. Hai Galan, jam berapa? Sekarang ini sudah hampir waktunya. Ayo pergi, jangan sampai kita terlambat. Tuliram, aku akan meminta Keshaf untuk menyiapkan rebusan untukmu. iya Baba. Pasa kemarilah. Ayo kemarilah Pasa. Aku pikir kita harus membuang permusuhan dan kita menjadi teman. Baba! Baba! Apa yang terjadi, Baba? Baba! 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 Baba, ada apa, Baba? Baba! Baba, bangun, Baba! Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Minggir semuanya, minggir, minggir. Dia sudah meninggal. Baba! Minggir, minggir, minggir. Sudah. Ayo kembali bekerja. Ayo, cepat. Ayo semuanya Ayo, kembali bangun. bekerja. Sudah, Ayo, cepat, bangun, bangun. Ayo, sudah bangun. bekerja lagi. Pukul 11.30 pagi lalu, seorang guru spiritual, orang suci Darmanan, tewas di dalam penjara Karnal.
Ada yang meracuni makanannya. Polisi percaya bahwa ada orang dalam di balik semua ini. Tapi, kenapa CBI diberikan kasus ini? Itu berarti kejadian ini terjadi di tempat yang dijaga ketat. Tepat sekali. Kejadian ini berlangsung meskipun ada polisi yang menjaganya di sana. Kementerian percaya bahwa otoritas penjara itu terlibat. Jadi jika CBI tidak mengambil alih kasus ini, pengikut Darmanan yang mencakup politisi dan juga yang lain-lainnya, yang menyembah pemerkosa dan juga pidana ini, mereka bisa mendapatkan kekerasan atas kejadian ini. Dan tidak seorang pun akan bisa mengendalikan kekerasan massa. Orang-orang dari dunia ini telah membuat agama menjadi bisnis, bukan sumber kekuatan. Itu adalah tugas kita untuk menempatkan pembunuhnya di dalam penjara. Tapi maaf, dia sudah di penjara sekarang. Trisha, aku punya ide. Silakan. Sebuah penjara adalah tempat di mana banyak rahasia yang terkubur setiap harinya. Jika kita memang ingin memecahkan kasus ini, salah satu dari kita harus pergi ke penjara. Salah satu dari kita akan pergi ke penjara. Dan para tahanan akan bekerja sama dengan kita. Tidak, ini operasi rahasia. Aku akan menyamar sebagai tahanan. Bahkan aku siap untuk semuanya. Apa? Raghav? Raghav, tenanglah. Aku pikir kau lupa. Kita berbicara tentang penjara karnal. Kau berada di belakang keyakinan 20% dari penjahat itu. Mereka menganggapmu musuh. Tuhan melarang jika mereka mengetahui siapa kau sebenarnya. Mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Aku setuju. Ini pasti berbahaya. Jangankan di sana, menyeberang saja bisa berbahaya, kan? Baiklah, selesai. Aku akan buat persiapan untuk masuk ke penjara sebagai seorang penjahat. Tapi rahasia ini tidak boleh ada yang tahu seorang pun. Kita harus memberitahu sipir tentang hal ini. Aku minta maaf. Aku lupa memberitahumu bahwa kepala penjara Sahani juga salah satu tersangka utama. Terima kasih. Telah dinyatakan bersalah menyebabkan kecelakaan saat di bawah pengaruh alkohol dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Kasus ditutup. Telah dinyatakan bersalah menyebabkan kecelakaan saat di bawah pengaruh alkohol dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Kasus ditutup. Hai pendatang baru. Bagaimana kau bisa ada di sini? Aku dinyatakan bersalah berkendara saat mabuk. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Tapi di mana aku melihatmu? Suaramu mengingatkan aku tentang sesuatu. Aku akan menggantungmu sampai mati. Dan ingat, aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku, Raghav. Mungkin kau lihat aku di TV. Ayo masuk. Ini ruanganmu. Jika kau membuat keributan, aku akan tempatkan kau di tempat yang buruk. Kau mengerti maksudku, kan? Oh, Kartar. Ini ruangan atau kuil? Ini adalah ruangan suci Darmanan. Oh, bukan orang suci itu dibunuh. Bagus dia meninggal. Dia bukan orang yang baik. Tidak akan ada yang sedih.
Dengar, jika kau merasa perlu apapun di sini, seperti makanan, air, atau apapun itu, hanya ada seorang yang bisa membantumu, yaitu Madu. Memangnya kau ini supermarket berjalan? Ya, kau bisa bilang begitu. Banyak yang bisa kau nikmati di sini. Aku punya jawaban untuk setiap pertanyaan darimu. Jadi sekarang katakan, siapa yang mencampur racun dalam makanan orang suci? Hah? Jangan sok pintar. Maju. Apa kau baru di sini? Siapa namamu? Kartar Singh, bagaimana denganmu? Kesa Penwari. Aku juru masak di sini. Dia mungkin juru masak di sini, tetapi dia memiliki toko manisan di India Utara. Dia adalah seorang jutawan. Lalu, kenapa di Aku sini? telah dituduh mencampur zat berbahaya ke dalam manisan. Tapi tidak apa-apa, tugasku adalah melayani orang-orang melalui masak. Itulah yang aku lakukan. Aku melayani manisan dulu. Kau pasti mencampur racun dalam makanan, kan? Kau boleh pergi. Hai, bangun. Minggir! Ayahmu sudah meninggal. Sekarang giliranmu. Aku akan memberikan pelajaran kepada semua pengikut Darmanan. Dia bukan ayahku. Apa kau mengerti? Tinggalkan aku. Jangan menjawab. Beraninya kau! Ketika dia mengatakan dia bukan ayahnya, kenapa kau jadi marah seperti ini? Apa pendatang baru akan bermain-main denganku? Iya, kau tidak bisa menakutiku dengan ancamanmu. Mengerti? Apa yang terjadi? Hah? Apa semuanya baik-baik saja? Ayo, pergi dari sini. Ayo. Cari tahu siapa yang tahu tentang aku ya. Kau berhati-hatilah. Ya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya Tuhan, Apa itu? surat itu muncul dari dalam penjara. Itu artinya dikirim dari kantor sipir. Itu berarti kepala penjara itu tahu tentang identitas Raghav. Ini bukan berita baik. Bahkan hari itu aku membawa kotak makan untuk Baba. Dari dapur langsung. Aku mencicipinya sebelum Baba memakannya. Aku masih tidak mengerti bagaimana dia meninggal. Tapi orang suci itu meninggal. Bagaimana itu mungkin? Jika ada racun dalam makanan, kami berdua pasti mati. Kau tidak makan banyak. Tapi kau sakit waktu itu, kan? Tapi polisi bahkan melakukan pemeriksaan kesehatan. Mereka tidak menemukan racun di tubuhku dan aku tidak enak badan karena alasan yang berbeda. Kadang aku mulai menggigil dan merasa demam. Tapi mengapa ada orang yang mencampur racun ke makanan? Apakah
Ada yang menghentikanmu saat kau mengambil makanan dari dapur ke kamar? Ya, Tuliram, sipir ingin menemuimu. Tunggu. Yang kau bawa itu, berikan padaku. Sekarang pergilah. Setelah itu bagaimana? kemudian ketika aku ke kepala penjara, dia tidak ada di kamarnya. Dia sudah pergi dari sana. Bahkan Manglu tidak ada di sana. Saat itu mungkin seseorang mencampur racun. Tapi kalau makanan itu diracuni, kau juga pasti mati. Ada apa sebenarnya? Jadi kau tahu, kalau Kartasing itu adalah agen Raghav mata-mata dari kami. Ya. Tentu saja aku harus bertanggung jawab atas penjara itu. Dan bahkan, aku memiliki banyak sumber di pemerintahan dari semua tahanan. Jadi jangan sembunyikan fakta ini dariku. Dan kau juga tidak boleh mengancam agen Raghav. Ini, silakan. Kesaf, aku taruh di sini ya. Ya, ya, Ada yang perlu dibantu? ya, silakan duduk. Kau telah melakukan cukup banyak hal. Aku akan melakukannya sendiri. Sekarang kau katakan padaku. Apa yang kau tanyakan hari itu? Aku akan memberitahumu. Bahkan hari itu, aku menyiapkan hidangan favorit orang suci itu. Aku melakukannya karena aku mengingat aku adalah pengikutnya. Jadi bagaimana cara meracuninya? Apa kau pikir aku meracuni makanan? Kau lihat. Aku memasak untuk masing-masing dan setiap orang di penjara ini. Para penjaga mengawasiku. Mereka mencicipi makanan sendiri sebelum aku melayani kepada orang lain. Hanya setelah mereka puas, mereka membiarkanku melayani orang lain. Apakah mungkin aku meracuni makanan? Bahkan kalaupun aku mau, aku tidak bisa melakukannya. Lalu kalau memang bukan kau, siapa yang bisa meracuninya? Hanya satu orang yang bisa melakukan itu. Kepala penjara. Kepala penjara? Ya, kepala penjara. Dia punya keponakan berusia 11 tahun. Orang tuanya adalah pengikut orang suci Dharmana. Gadis itu menderita penyakit mengancam jiwa. Selain konsultasi dokter, orang tuanya berkonsultasi pada orang suci untuk menyembuhkannya dari penyakitnya sesuai ritual keagamaan. Tapi sayang, dia tidak bisa bertahan hidup. Jadi kepala penjara itu berpikir orang kudus menyesatkan orang tuanya yang menyebabkan kematiannya. Begitu menurutmu? Kartarsing, kepala penjara itu ingin menemuimu di daerah pertukangan. Apa yang dia inginkan dariku? Ini bukan suratku. Itu artinya ada orang lain yang tahu juga tentang agen Raghav. Mungkin saja. Oh ya, ada satu orang lagi yang ada di dalam penjara yang sangat berpengaruh. Dan dia adalah Pasa. Agen Raghav, aku tidak peduli apa yang kau kenakan. Karena aku bisa mengenali suaramu. Tentu saja dengan sangat baik. Agen Raghav, aku tidak peduli apa yang kau kenakan. Karena aku bisa mengenali suaramu. Tentu saja dengan sangat baik. Begitu dia curiga, dia pasti tidak akan tinggal diam. Pasa punya anak buah di mana-mana.
untuk mengawasi rekanmu itu. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau akan melihat aku akan membunuhmu. Dan waktunya saat ini untuk membalas dendam. Bagus kau mengendalikan. Pekerjaanku sekarang jadi lebih mudah. Jangan berani-berani mengangkatkan aktivitasku. Jika tidak, aku tidak akan begini. Siapa yang membunuh orang suci Darmana? Aku tahu siapa yang membunuhnya. Tapi lepaskan aku dulu. Tolong. Pada hari itu Manglu datang ketika Tuliram sedang dalam perjalanan untuk memberikan makan siang. Yang kau bawa itu, berikan padaku. Sekarang pergi. Kenapa Manglu membunuh orang suci? Aku tidak akan berbohong padamu, Ragav. Dan ada banyak orang yang ingin membunuh Baba dan aku juga ditawari uang untuk membunuh Baba. Tapi ada orang yang berhasil melakukan sebelum aku. Dan Manglu bisa membunuh ayahnya sendiri demi uang. Manglu. Kenapa kau tidak memberikan sebuah racun pada polisi? Karena aku menduga salah satu polisi terlibat dalam pembunuhan Darmanan. Jadi aku tidak memberikan botol ke polisi, tapi ke CBI. Dan juga Manglu melihat Tuliram melemparkan botol ini ke tempat sampah. Tuliram, pengikut orang suci yang selalu melayani makanan padanya? Iya, benar. Dia adalah pembunuhnya. Aku masih tidak memahami bagaimana Tuliram selamat setelah mengkonsumsi makanan beracun yang menewaskan orang suci. Tapi aku yakin Tuliram membunuh orang suci. Wow, di penjara punya ponsel. Aku bisa mengatur apapun jika aku mau, asalkan ada imbalannya. Jadi kau bisa melakukan apa saja karena uang? Ya, tentu saja. Uang adalah segalanya. Aku tahu siapa yang membunuh Baba si orang suci. Siapa? Mengapa aku harus memberitahumu? Aku akan memberitahu polisi. Tapi sebelum itu, aku akan memastikan aku mau dibebaskan dari tempat ini. Aku tidak bekerja secara gratis. Apa kau mengerti? Kau adalah orang yang cerdas. Aku tidak peduli tentang jalur yang kuambil, selama aku mencapai tujuanku. Mungkin kau berpikir bahwa apa yang kulakukan adalah salah. Tapi aku tidak pernah peduli selama aku mencapai tujuanku.
Menghilangkanmu adalah tujuanku, Ragu. Di mana kau dengar percakapan ini? Itu adalah percakapan asli. Aduh. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan membunuhmu. Jangan marah dulu. Aku akan memberitahumu. Aku mendengarnya dari seorang teman. Teman yang mana? Di mana dia? Katakan namanya. Aku tidak tahu. Dia pasti sudah mati sekarang. Ayo cepat katakan. Namanya adalah... Pasa. Bang Lu! Ayo, sini. Ayo, kalian lakukan. Diam. Lepaskan aku. Ragu! Ketika dokter melepas perbanmu untuk memeriksa lukamu, terungkap bahwa kau bukan Sikh. Katakan padaku, kau ini siapa? Aku polisi. Aku bekerja untuk CBI. Bekerja untuk CBI. Iya. Aku datang untuk menemukan pembunuh orang suci Darmanan. Di mana Mang Lu? Di rumah sakit. Dia cedera kepala yang serius. Dan dokter mengatakan bahwa sulit baginya untuk bertahan hidup. Aku harus bertemu dengannya. Tunggu dulu. Kau sedang terluka. Kepala penjara telah memerintahkan bahwa kau harus tinggal di sini untuk keselamatanmu. Itu perintahnya. Tapi... Kau tunggu saja di sini. Aku akan mengirim makanan untukmu. Tuliram? Iya. Trisha. Ragav, aku dengar kau diserang. Apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Dengar, Mang Lu adalah tahanan. Dia telah dirawat di rumah sakit pemerintah. Aku harus bertemu dengannya. Oke, aku akan mencari tahu. Bikram dan Rajiv datang untuk menjemputmu. Aku ingin kau keluar dari sana secepatnya. Oke? Baik. Tuliram. Kemari. Untuk siapa kau mengambil makanan ini? Untuk Carter Singh. Maksudku, untuk agen Ragav. Jadi bahkan kau sudah mengetahui? Hah? Buka. Ayo buka. Iya. Maaf karena lama. Kepala penjara itu menghentikanku dan memeriksa kotak makanan ini. Tidak apa-apa. Aku belum lapar. Makanlah. Tidak, kau makan saja kalau kau mau. Aku sudah makan. Kau membutuhkannya, Tuan. Hal yang sama mungkin terjadi dengan orang suci Darmanan. Kau membawa kotak makanan, dia makan siang. Kau berpikir makanan ini beracun? Apa yang terjadi? Sipir, Ya, Pak. aku ingin bertemu dengan kepala penjara. Ragav, kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Kau datang tepat pada waktunya. Baru saja aku mau memulai permainan. Permainan apa? Aku akan memberitahumu.
Ini adalah kotak makan yang dikirimkan untukku. Ada okra karinya. Anggap ini persembahan suci dari orang suci Darmanan. Aku ingin kalian semua untuk mencicipinya. Dan aku akan memenuhi keinginanmu. Mengerti? Baik, kita mulai. Tuliram, mari kita mulai denganmu. Tunggu. Orang suci Darmanan sudah tiada. Maka kenapa kau ingin memainkan permainan ini? Berikan itu pada Gansu. Tunggu. Gansu, fakta kau bertemu denganku cukup memenuhi semua keinginanmu. Tunggu. Pasha, kau hanya memiliki satu keinginan dan itu membunuhku. Bahkan aku tidak bisa memenuhi itu. Ambillah. Haruskah aku makan? Haruskah benar-benar aku memakannya? Ya, tentu saja. Silakan. Aku pasti memenuhi semua keinginanmu. Haruskah aku memakannya? Keshav, aku tahu kau tidak akan memakan makanan ini. Karena okra karinya diracuni. Ragav, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Baiklah, aku akan menjelaskannya. Tuan, pada tanggal 25 September, seseorang telah meracuni makanan suci Darmanan dan juga membunuhnya. Dan makanan yang sama dikonsumsi oleh muridnya Tuliram, tapi tidak ada yang terjadi padanya. Kalian pasti bertanya, bagaimana mungkin? Pertanyaan ini membuatku bingung berhari-hari. Tapi hari ini, saat aku mendapat kotak makanan ini, aku menemukan jawaban atas pertanyaanku. Orang yang membunuh orang suci Darmanan, dia sudah tahu bahwa makanan akan dicicipi olehnya. Dan 9 menit kemudian, Darmanan akan makan. Ini rahasianya. Jadi makanannya tidak diracuni, tapi tempat makanannya yang diracuni. Tapi Ragav, bagaimanapun cara itu dilakukan, hasilnya akan sama saja. Makanan akan diracuni. Kau ingin memberitahu kami apa? Razvir, makanan tidak beracun. Tapi semua tempat untuk orang suci makan sudah diracuni sehingga beracun bila diperlukan. Ragav, tolong jelaskan semuanya secara detail. Begini Tuan, makanan di kotak makan ini tidak beracun dan aku tahu itu. Tetapi tutup tempat makanan ini memiliki lapisan ghee di bagian dalamnya. Ini adalah ghee yang berisi racun. Bukan makanannya, tapi di 9 menit berikutnya, saat semua orang selesai mencicipi makanan, ghee ini akan mencair dengan panas dari makanan panas ini dan bercampur dengan makanan. Maka itulah yang terjadi saat makanan orang suci Darmanan diracuni. Kalian semua pasti berpikir bahwa itu tidak memakan sekitar waktu 9 menit untuk ghee mencair. Tapi jika ghee tersebut dicampur, maka dibutuhkan sekitar 9 sampai 10 menit untuk ghee mencair. Di sini ada orang yang menanganinya. Apa kau benar, Keshav? Kau menggunakan banwari merek ghee. Tapi Ragav, kenapa dia melakukan hal ini? Karena Keshav bukan murid Darmanan. Dia sebenarnya adalah mitra bisnisnya. Dan jutaan rupiah yang disumbangkannya diinvestasikan dalam bisnis orang suci Darmanan. Pengembalian yang dia kembalikan, persembahan para murid yang fenomenal. Darmanan dan Keshav
Mereka bekerja sama dalam bisnis ilegal. Aku telah mengetahui dari kantor CM bahwa Darmanan akan pergi untuk kesepakatan rahasia dengan pemerintah. Dia akan memberitahu mereka tentang bisnis ilegalnya itu. Dan sebagai imbalannya, dia ingin hukumannya dikurangi. Kesaf, kalau itu benar-benar terjadi, maka kau akan hancur di sini. 1 tahun penjaramu diperpanjang sampai 8 tahun, dan kau harus membayar kembali uangnya. Diambil dari murid-murid dan investor dengan cara berbohong. Itu adalah sebuah kebohongan. Bagaimana kau akan buktikan ini? Buktikan kepadaku. Baik, kita tunggu Manglu sadar. Dan aku akan buktikan padamu. Aku tidak peduli tentang jalur yang aku ambil selama aku mencapai tujuanku. Manglu, siapa yang menyuruh membawa racun untuk orang itu? Ayo, katakan padaku. Siapa dia? Kesaf Banwari. Tuan, aku akan memberitahu polisi tentang hal itu. Manglu, aku punya satu pertanyaan. Dari mana kau mendengar percakapan ini? Siapa temanmu itu? Siapa dia? Katakan padaku. Manglu, dari mana kau dengar itu? Dia sudah meninggal. Bintang? Apa ini, Raghav? Siapa yang sudah kau bicarakan? Aku telah pecahkan kasus orang suci ini, Rajvir. Tapi, ini petunjuk pertama untuk sesuatu yang telah membingungkanku. Sebuah teka-teki yang aku belum mampu pecahkan. Cepat atau lambat akan kutemukan.